Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa semuanya. Ini adalah pertemuan kita yang keempat dalam mata kuliah analisis sekuritas dan portfolio. Nah, pada pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas return dan risiko saham secara individual. Nah, tadi pada video pendahuluan sudah ada tutorial bagaimana cara menghitung return dan risiko saham. Gitu ya. Tadi dicontohkan Wijaya Karya ya, contohnya. Nah, nanti teman-teman mahasiswa bisa mengikuti langkah-langkah tersebut apabila ingin menghitung berapa risiko saham yang berdasarkan return dan risiko saham berdasarkan data historisnya. Data historis adalah data yang sudah ada atau data yang sudah terpublish atau data yang sudah terjadi dan sudah dipublikasikan seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, return itu dapat dihitung dengan 3 cara. Yang pertama adalah berdasarkan nilai ekspektasi masa depan. Itu artinya ekspektasi itu artinya adalah diharapkan, berasal dari kata expected, artinya return yang diharapkan. Yang kedua, return itu dihitung berdasarkan nilai return historis. Nah, tadi yang dilakukan dengan cara mendownload data keuangan, data harga saham, lalu dihitung return-nya, itu disebut dengan nama return historis. Lalu ada yang ketiga, itu adalah berdasarkan model return, expected return, yang ada pada model CAPM dan APT. Nah, CAPM ini adalah singkatan dari Capital Asset Pricing Model, dan APT ini adalah Arbitrage Pricing Theory. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah dua yang di atas, yaitu return historis dan return ekspektasi. Ini yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini. Nah, yang pertama nilai ekspektasi masa depan. Nah, expected return untuk yang single asset, misalnya single asset itu adalah satu jenis saham, itu namanya single asset. Tapi kalau misalnya kita berbicara portfolio, artinya berarti lebih dari satu jenis saham. Jadi nanti minggu depan kita akan ada analisis return dan risiko saham portfolio. Nah, itu akan di situ kita akan ada belajar lebih dari satu saham. Kalau di sini hanya ada satu saham. Tadi di video sudah dicontohkan, contohnya adalah saham Wijaya Karya. Jadi kalau mungkin nanti akan ada perbandingan, ada Wijaya Karya, ada Waskita Karya, ada Adi Karya, nah seperti itu. Itu yang namanya portfolio. Kalau stand alone berarti single saham. Nah, rumus return-nya adalah penjumlahan atau sigma dari RI. RI ini adalah return ke I yang mungkin terjadi dikali dengan PRI. PRI ini adalah probabilitasnya. Jadi itulah yang dinamakan dengan return yang diharapkan. Artinya adalah jumlah dari return yang akan terjadi dikali dengan probabilitasnya. Ini rumus dasar untuk menghitung return ekspektasinya. Lalu, nah ini contohnya seperti ini. Sekuritas PT ABC memiliki 3 skenario ekonomi, jadi ada 3 skenario. Ada probability-nya kuat 30%, normalnya 40%, dan buruknya 25%. Nah, ini rate of return-nya, perkiraan return-nya yang akan kita peroleh. Kita berharapkan pada kondisi ekonomi yang kuat, kita mengharapkan return-nya 20%. Pada keadaan normal kita mengharapkan 15%, dan pada keadaan buruk kita mengharapkan 10%. Lalu dihitung, di pertanyaannya adalah hitunglah return yang diharapkan dari sekuritas PT ABC tersebut atau dari saham PT ABC tersebut. Jadi caranya adalah kita kalikan probability dengan rate of return-nya, lalu dijumlahkan semuanya. Berarti yang pertama, kondisi kuat dulu kita hitung. Kondisi kuat berarti 30%. 30% sama dengan 0,3 dikali dengan 20% itu 0,2. Jadi kita hitungnya 0 dalam bentuk bilangan desimal ya, supaya lebih memudahkan. Berarti ini kita jumlahkan lagi, 30, kita hitung lagi 0,3 dikali dengan 0,2. Nah, ini dia ya.
ditambah dengan 0,4 pada kondisi normal dikali dengan 15%. Berarti dikali 0,15. Lalu pada kondisi buruk ditambahkan 0,3 dikali 0,1%. Nah, semuanya ini dijumlahkan, dapatlah hasilnya 0,15. Berarti itulah expected return atau return yang diharapkan untuk sekuritas ABC untuk 3 probabilitas atau kemungkinan kondisi ekonomi. Jadi 0,15. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya, yang kedua, ya selanjutnya, nah dari return ekspektasi itu secara umum dibagi menjadi 2, yaitu return aritmatika dan yang kedua adalah return geometrik. Nah, return aritmatika ini lebih baik dipakai untuk menghitung nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif. Sebaliknya, return geometrik itu adalah return dipakai untuk menghitung tingkat perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif, misalnya 5 atau 10 tahun berturut-turut. Nah, biasanya kalau geometric return ini hasilnya itu lebih rendah daripada arithmetic return. Kita lihat perhitungannya ya. Nah, ini contoh perhitungannya. Contoh perhitungannya. Ini PT ABC. PT ABC tahun. Ini ada tahun, ini return pada akhir saham. Return saham pada akhir tahun ya, selama 5 tahun. Dari 95 sampai 99. Returnnya tahun 95 adalah 15,25%. Lalu tahun 96 20,3%, tahun 97 adalah minus 17,5%, 98 minus 10,75%, dan 99 15,40%. Lalu di sini ada return relatif. Return relatif itu rumusnya adalah return yang di sini, yang di kolom di sini ditambahkan dengan 1. Gitu ya. Ditambahkan dengan 1. Jadi 0, berarti di sini kan hitungnya 15,25 ditambah 1. Gitu. Coba dihitung dulu kalkulatornya, benar apa tidak? Cara menghitungnya ini dijadikan persen dulu. 0,1525 ditambah 1. Sama dengan 1,1525. Ada yang mau mencoba? Saya panggil ya Widya. Widya coba hitung untuk yang 96. Bentar, Bu. Ya. Berarti kita jadikan dulu 0,20,35 dibagi 100. Coba Widya. 20,35 dibagi 100 dibagi 100 sama dengan 0,2035 ditambah 1. ditambah 1. Jadi 1,2035. Nah, benar ya. Lalu junior, semuanya on cam ya, kalau bisa on cam ya. Saya mau panggilin satu-satu. Junior Anggari. Iya, Bu. Junior coba dihitung min 17,50% ditambah 1. Berarti min 0, minus 0,175. Dibagi 175. ditambah 1. Ditambah 1. 0,825. Nah, 0,2825. Berarti sudah tahu ya cara menghitung return relatif. Iya, Bu. Gitu ya. Jadi ditambahkan ini, return ini kita jadikan bilangan desimal dulu, lalu ditambahkan 1. Oke. Lalu untuk return aritmatika. Kalau aritmatika gampang. Semuanya ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang kolom ini kita tambahkan dibagi 5. Itu return aritmatika. Ya, ditambahkan. Seperti saya. Lalu kalau untuk return geometrik, ini mohon maaf, yang B return geometrik ya. Ini ada kesalahan tanda. Di sini bukan tanda tambah, tetapi adalah tanda kali. Nanti di slide-nya tolong diganti. Oke, slide-nya ini saya mau stop share dulu. Saya mau nunjukin Excel.
Ini saya kecilin dulu ya. Kolom. Keterbatasan Zoom seperti ini, jadi susah kita mau. Nah, oke, tadi yang di slide nomor 6, di slide nomor 6 ya, return aritmatikanya, di slide halaman 6, return aritmatika itu adalah kita jumlahkan semuanya dari kolom pertama, baris pertama dijumlahkan semuanya. Tadi hasilnya 15,25 kan ya? Coba cek semuanya. Benar? Iya, Bu. Oke, di sini 20, jadi kita tambahkan. Kalau di Excel itu lebih mudah menjumlahkannya, tinggal pakai sum, pakai rumus. Nah, di sini caranya sama dengan sum, buka kurung, disorot dari atas sampai ke bawah. Nah, itu dapat hasilnya 22,75. Karena tahunnya ada 5, kita bagi 5. Jadi dapat 4,55, ya kan? Nah, kalau return aritmatika tadi returnnya sudah dapat kan ya? Kita angkanya yang tadi saya pindahkan ke sini, yang tadi di slide. Nah, di sini ininya dikali. Jadi yang baris pertama tahun 9 berapa tadi? 95 ya. 95 ditambah 9 dikali 96 dikali 98 dikali 99. Kita mulai tadi dari tahun berapa sih? 96 ya. Pokoknya dimulai dari tahun 95 ya. Di tahun returnnya, hasil returnnya dari awal tahun dikalikan sampai akhir tahun. Gitu. Dikalikan semuanya. Nah, dapat segini. Lalu kalau return aritmatik rumusnya itu adalah hasilnya dipangkatkan dengan 1/5. Nah, di sini 1/5 itu adalah 1/5. Jadi kalau pakai Excel, caranya adalah sorot yang ini, yang hasilnya pakai tanda topi. Tanda topi itu pangkat. Karena kalau di Excel nggak ada akar. Jadi kita harus cari inverse-nya, kebalikannya. Jadi kalau pangkat 1/5 berarti topi. Lalu bilangnya dijadikan desimal dulu. 1 dibagi 5 itu adalah 0,2. Nah, jadi dipangkat 0,2, disorotkan ke sini. Nah, lalu dikurang 1 kan? Dikurang 1, inilah dia rumusnya. Ini dia hasil returnnya. Jadi hasil yang tadi sudah dipangkat dikurangkan 1 sama dengan 0,334. Lalu kalau di Excel kita mau menjadikan persen bagaimana? Jadi caranya taruh kursor di sini, lalu pencet yang ini, tanda persen yang ini. Jadi nanti dia berubah menjadi persen dan digeser-geser dari sininya. Kita mau 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma. Jadi bisa seperti itu. Pencet yang tanda di atas sini. Oke, itu cara perhitungan return aritmatik dan return geometrik. Lalu di slide yang halaman 7. Di slide yang halaman 7, ini kalau kita menghitung satu-satu itu ngejelimet banget. Saya takut salah. Jadi saya lebih baik kita menghitungnya menggunakan Excel. Jadi yang pertama return RI-nya sama, datanya kita pindahkan 0,7, 0,1, 0,8, 0,5, 0,15, 0,1, 0,15 ya. Jadi sama ini pindahkan. Lalu ada probabilitasnya. Probabilitasnya di sini. Probabilitasnya 0,2, 0,2, 0,3, 0,1, 0,2. Kalau probabilitas ini jumlahnya harus 1%, harus 1. Jadi cek. Nah, jadi kita sum sama dengan sorot dari data pertama sampai data terakhir. Kalau probabilitasnya lebih dari 1, berarti ada yang salah. Jadi harus 1. Lalu yang kolom yang ketiga kita cari ER. ER itu adalah expected return. Ya, di sini ya, kalau di sini nggak dijelaskan di slide-nya. Di sini saya tambahkan ER. ER-nya itu diperoleh dari rumus kolom yang return dikalikan dengan kolom probabilitas. Jadi, nah, tinggal kalik di sini, taruh di sini. Ini saya contohkan satu ya. Sama dengan RI
Kalau kali pada Excel itu ditulis dengan bintang ya, dikali dengan kolom yang di sebelahnya, angka pada kolom di sebelahnya, sama dengan 0,14. Kalau udah dapat 1, kita tinggal tarik ke bawah. Gitu. Tinggal sorot tarik ke bawah. Lalu ini kita jumlahkan. Yang di sini kita jumlahkan. Nah, sama dengan saya contohkan ya, sama dengan sum, tulis sum karena penjumlahan itu adalah sum buka kurung, lalu sorot data dari atas sampai bawah 0,08. Nah, lalu kolom yang ketiga kita cari RI dikurang ERI, berarti angka yang pada kolom di sini dikurangin dengan angka yang ada di sini. Kita coba ya, angka yang kolom di sini RI dikurang dengan 0,0 sampai 14. Nah, ERI. Saya salah. Caranya angka yang di kolom RI dikurangkan dengan ER-nya. ER-nya yang di bawah, bukan yang di sampingnya. ER yang kita jumlahkan. Yang di sini juga sama. Berarti yang di sini adalah 0,01 dikurang dengan 0,08. Kita pindah-pindahin aja kursornya. Gitu. Jadi begitu seterusnya sampai ke bawah. Lalu sudah dapat kolom ini, kita kuadratkan. Nah, ini lihat ya, perhatikan di sini. Di sini ada bintang, ada tanda topi ya, tanda topi pangkat 2. Tanda topi 2, angka 2 itu artinya pangkat 2. Karena di Excel nggak ada pangkat, nggak bisa nulis pangkat. Jadi caranya adalah RI kurang ERI pangkat 2. Nah, ini rumusnya adalah tinggal kita kurangin. Bukan dikurangin, dipangkatin. Sama dengan, saya cobain ya, sama dengan ini, kita geser kursornya ke sini, lalu pencet tanda topi, pangkat, tekan angka 2, enter. Nah, kalau sudah jadi 1, kita tarik aja ke bawah. Lalu di kolom 4, kita akan mencari RI dikurang ERI pangkat 2 dikali P. Berarti yang di sini, nah di sini ya, kita pakai 3 kolom. RI yang di sini, langsung aja, karena kita sudah menghitung ininya, ERI-nya, langsung. Berarti di sini adalah angka yang di kolom sini dikali dengan probabilitas. Nah, kali bintang kali dengan probabilitasnya. Nah, itu 0,02. Kalau sudah dapat 1, tinggal geser ke bawah, tarik ke bawah. Nah, kalau sudah dapat probabilitas, kalau sudah dapat kolom yang di sini, lalu kita cari variannya. Variannya adalah penjumlahan, ini varians ya, varian atau tau kuadrat, varian atau tau pangkat 2, sama dengan ini. Kita jumlahkan kolom yang ini dari atas sampai ke bawah. Dapat begitu. Nah, kalau sudah dapat varian, lalu kita cari standar deviasinya. Standar deviasi itu menunjukkan besarnya tingkat risiko. Gitu ya. Jadi semakin besar standar deviasinya, nanti indikasinya bahwa suatu saham itu lebih berisiko. Jadi kalau misalnya nanti ada 2 saham, standar deviasinya ada yang besar, ada yang kecil, maka kita pilihlah saham yang standar deviasinya kecil. Itu maksudnya. Nah, cara mencari standar deviasi adalah, standar deviasi itu adalah akar pangkat 2 dari, bukan akar pangkat 2, akar dari varians. Karena nggak ada akar, jadi kita pakai di Excel sama dengan, kita sorot yang ini sama dengan, kalau akar pangkat itu sama dengan, sama dengan pangkatnya 0,5. Kita sorot yang ini sama dengan, kita sorot yang ini di pangkat pakai topi 0,5. Nah, 0,049. Lalu setelah itu kita bisa mencari koefisien varian. Koefisien varian itu kita cari, caranya adalah dengan membagi standar deviasi dibagi dengan ER.
Jadi langsung kita bagikan. Kalau di Excel kerjanya lebih gampang, hanya tinggal menarik-narik kolom ya, memindah-mindahkan kursornya gitu. Kalau di kalkulator takut salah. Itu seperti itu. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke ya. Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Saya selanjutnya nanti mau perhitungan contoh return aritmatika dan geometri pada slide yang tambahan. Sudah silakan dibuka dulu slide tambahannya. Yang ada 6 halaman. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Di situ data sahamnya seperti ini. Ini saya copy. Ya. Nah, saya bikin kolom yang sama. Saya pindahkan datanya mulai dari Desember 2020, Januari 2021, Februari 2021 sampai Desember 2021. Berarti ini adalah data harga saham dalam setahun, ya. Nah, di sini ada harga sahamnya. Desember 2020 harga sahamnya 35,3. Januari 2020 34, dikasih merah berarti karena adanya turun, harganya turun. Lalu Februari 2021 harga sahamnya adalah 38,38, dikasih warna hijau karena harganya naik. Jadi ini data yang di sini semuanya saya pindahkan sampai Desember. Jadi udah tahu ya kenapa merah, kenapa hijau ya? Sudah? Ini kalau kita ambil datanya di IDF, lalu data harga saham kita ambil close, posisi close-nya. Tadi di video sudah jelas ya. Kita harga yang diambil adalah harga close. Lalu kita menghitung return. Nah, cara menghitung return adalah tadi rumusnya adalah PT. Kalau kita pakai manual, rumusnya adalah PT, berarti harga saham yang sekarang dikurang PT-1. PT-1 itu adalah harga saham sebelumnya, berarti ini ya, lalu dibagi PT-1. Dibagi PT-1 itu adalah harga saham sebelumnya. Kalau pada Excel, ini saya kolom yang di sebelah ini saya coba menghitungnya berdasarkan rumus. Jadi PT itu adalah buka kurung dulu ya. PT itu harga saham yang tahun Januari 2021 dikurangin harga saham bulan Desember 2020 dibagi dengan harga saham Desember 2020. Nah, itu hasilnya segini. Lalu cara gampangnya kalau di Excel itu adalah, jadi kita nggak perlu banyak-banyak mencet-mencet angka. Cara menghitung return adalah, saya kosongkan, sama dengan harga saham 2021 Januari dibagi, berarti dibagi ya, kita pakai langsung dibagi, harga saham bulan Desember 2020 dikurang 1, cukup segitu. Nah, hasilnya sama. Kalau sudah dapat satu angka, tinggal tarik aja ke bawahnya. Dia akan ngikut. Gitu ya. Tinggal tarik aja ke bawahnya. Oke, nah sama kan hasilnya? Oke, ini saya bikin dua cara ini untuk membandingkan hasil perhitungan. Hasilnya sama. Jadi kita lebih hemat dalam menggunakan dalam waktu ya, lebih save. Waktunya lebih cepat. Oke, setelah kita dapatkan return-nya, lalu kita jumlahkan berapa total return kita dalam setahun. Caranya adalah sama dengan sum, sorot dari atas sampai ke bawah. Nah, seperti itu, tutup kurung, enter. Dapat segini ya. Gitu. Ini bisa dirubah-rubah lagi, mau jadiin tinggal pencet ini, atau mau 4 angka desimal tinggal geser ke sini. Nah, ini jumlah datanya 12, saya tulis di sini 12. Ya, expected return-nya adalah caranya berarti yang sudah ada di sini total return dibagi dengan N. N-nya di sini adalah 12. Berarti 0,257 dibagi 12. Dapat segitu.
Nah, kalau ngitung kalkulator udah ngeri salah ketik ya, salah input, salah ketik gitu ya. Lalu expected return tahunan, berarti dia caranya adalah, nah seperti ini, rumusnya adalah 1 ditambah dengan expected return dipangkatkan 12 dikurang 1. Nah, itu rumus expected return tahunan. Nah, ini 0,29% ya. Kalau kita jadikan persen, ini tadinya begini kan? Ini tadinya begini kan? Nah, tadinya begini ya. Oh, udah berubah ya. Kalau ini saya mau jadikan persen, tinggal pencet di sini. Tanda persen di sini. Nanti dia akan berubah persen. Dia tinggal geser-geser gitu. Paham sampai di sini? Ikutin kalian sambil liatin rumus ya, sambil liatin rumus. Takutnya saya salah. Lalu yang selanjutnya, yang kedua adalah kita menghitung return geometris. Return geometris, datanya sama. Untuk data harga yang saham yang sama, kita akan menghitung return geometris. Jadi data yang ini, kolom ini saya copy ke bawah. Ini returnnya juga sama. Nah, di sini cara menghitung returnnya juga sama yang tadi, sama dengan 2 Januari yang sekarang dibagi dengan data yang sebelumnya dikurang 1. Nah, itu dia. Lalu kalau pada return geometris ada return relatif. Return relatif itu adalah return yang di kolom sini ditambah dengan 1. Nah, tinggal caranya adalah sama dengan geser ke sini kursornya ditambah 1. Kalau udah dapat 1 baris, kita tinggal tarik ke bawah gitu. Jadi nggak capek ngitung satu-satu baris. Nah, itu. Lalu karena kan rumusnya ada pangkat 1/n kan? Pangkat 1/n. Kita ada pangkat 1/n, saya tulis dulu di Excel tersendiri ya, pada baris tersendiri. Sorry, bukan 1/12, 1/12 saya tulis di sini. Nah, sudah gampang. Lalu kalau mencari expected return-nya, kalau pada pada return geometris itu adalah dikali ya, return-nya return relatif pada setiap periodenya dikalikan. Nah, ini dia. Dikalikan ini dikali Januari, dikali Februari, dikali Maret, April, Mei, dikali semua sampai Desember 2020. Dipangkat dengan 1/12 karena M-nya adalah 12, dipangkatnya 1/12. 1/12 itu 0,8 sekian-sekian ya, dikurang 1. Ini tinggal masukin ke rumus saja. Kita tulis rumusnya, hasilnya seperti ini. Dia langsung menghitung. Berarti ini sudah dapat expected return-nya. Lalu kita hitung expected return tahunan. Kalau tahunannya juga agak berbeda. Berarti 1 ditambah expected return yang di atas, pangkat M-nya adalah 12 dikurang 1. Ini rumusnya yang kita pakai. Ini rumusnya kalau diikutin sama dengan yang ada di slide. Jadi lebih simpel dengan menggunakan Excel. Dapatlah 0,264 sekian-sekian. Kalau kita mau jadikan persen, kita tinggal pencet yang di atas Excel yang ada persen. Nanti dia akan berubah seperti itu. Tinggal geser-geser, mau 2 angka atau 3 angka, sesuai dengan yang kita mau. Oke, sini sudah. Lalu itu tadi yang mengenai perhitungan return, baik return geometrik dan return aritmatika. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ibu maaf mau nanya. Ya. Yang itu yang expanded return yang 1,97% itu dapat dari mana, Bu? Persenan Ini. dari 0, ini. Ya. Persenan dari ini. Oh, dari. Nah, Oh, ini saya iya. jadikan persen tuh ya. Tuh. Terus saya geser ke sini. Oh, cuman beda di tabel, beda di kolom aja. Nah, ini saya harus ditulis di sini supaya untuk saya menjelaskan kepada mahasiswa kenapa bisa jadi 1,7%. Jadi tinggal pencet yang di atas. Gitu. Oh iya, baik Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Anissa. Ada lagi yang mau bertanya? Aduh, hilang. Sebentar. Kenapa dia keluar?
Bu, untuk Excel-nya boleh dikirimin di grup nggak, Bu? Ya, nanti saya kirimkan kalau udah selesai ya. Saya buka lagi Oke, terus. baik. Terima kasih, Bu. Ya, karena nanti tugas kalian akan menghitung seperti ini lebih kurang. Oke, sudah ya. Saya suka kaget, Zoom ini suka kadang-kadang suka putus sendiri. Oke, untuk menghitung return paham ya. Sekarang kita menghitung risiko, yaitu risikonya juga ada dua, berarti risiko aritmatika dan risiko geometrik. Nah itu silakan lagi lihat slide tambahan di halaman berikutnya ya. Datanya saya pindahkan lagi, yang di atas data kolom bulan sama data harga saham, data return ini ya. Saya tambahkan, saya kopikan lagi ke sini. Lalu saya tambahkan lagi kolom di sampingnya yaitu expected return. Expected return itu adalah ER. ER-nya dari mana dapatnya? 0,124 tadi yang di atas. Kita lihat lagi ke atas. Nah, ini dia. Ini ya. Nah, ini dia 0,214. Kita pindahkan ke sini. Yang namanya expected return itu dia akan sama untuk setiap periode, berarti tinggal copy aja ke bawah. Gitu ya. Copy gitu. Sama semuanya. Terserah kalian mau copy atau mau ketik satu-satu atau apa, lebih gampang sih di copy atau lebih gampang lagi disorot seperti ini. Tuh. Dia akan sama. Lalu di sebelahnya saya bikin kolom R dikurang ER. R-nya itu adalah di sini. Itu ya. R, kolom arahkan kursornya, saya contohkan ya. Sama dengan arahkan kursor ke sini, taruh di sini, pencet tanda kurang, dikurang dengan angka yang di kolom expected return, enter. Kalau udah dapat satu baris, tinggal tarik di sini. Ini kan ada seperti ini nih, tinggal tarik. Kalau udah ketemu angka tambah, nah tarik ke bawah. Dia akan ngitung. Jadi kita nggak perlu lagi ngitung pakai kalkulator satu baris, jadi udah dapat. Lalu setelah itu saya bikinkan lagi R kolom R kurang expected return di pangkat 2. Caranya sama dengan taruh kursor di sini, pindahkan ke sini, pencet tanda topi, pangkat 2, tulis angka 2. Sama dengan segitu. Kalau udah dapat 1, kita ke bawah, copy ke bawah. Nah, ini totalnya, lalu kita jumlahkan totalnya. Sama dengan sum, sorot dari atas sampai ke bawah. Ini total. Ini total risiko ya, totalnya. Berarti ini dia total risikonya adalah rumusnya yang ini E dikurang ER di pangkat 2 dibagi 11. Harusnya dibagi N kurang 1 kan. R-nya adalah 12 dikurang 1 jadi 11. Jadi saya langsung tulis 11. Dibagi 11 pangkat setengah. Kenapa setengah? Karena kan rumus risikonya itu akar kan tadi. Karena di Excel nggak ada akar, jadi kita rubah akar menjadi pangkat. Kalau akar pangkat 2, berarti pangkatnya di sini adalah setengah. Gitu ya. Jadi buka kurung, sorot ke yang angka 0,042, dibagi 11, pencet tanda topi, lalu tulis ketik 0,5. Itu adalah pangkat 2. Nah, sudah dapat resiko, berarti ini adalah resiko saham tahun bulanan. Itu akan sama dengan resiko yang kita peroleh. Nah, lalu kita cari resiko saham tahunan. Rumusnya adalah resiko saham bulanan dikali dengan 12 pangkat setengah ya. Nah, ini rumusnya. Tinggal diikutin karena nggak ada akar. Jadi 12 pangkat setengah di sini. Pangkat 0,5. Harusnya kan akar 12. Jadi karena akar 12 nggak bisa di Excel, kita tulis dikali dengan 12 pangkat setengah. Nah, ini data risiko untuk saham tahunan untuk berdasarkan perhitungan aritmatika. Lalu selanjutnya kita hitung risiko geometrik.
Datanya sama, saya copy data yang di atas sampai ke return-nya. Ya, sampai return-nya. Return-nya sama tadi ya. Ini sama dengan ini dikurang, dibagi data yang sebelumnya dikurang 1. Sorry, salah pencet. Saya ulang lagi, sama dengan data ini dibagi data yang sebelumnya dikurang 1. Nah, sama kan? Lalu expected return. Expected return-nya diambil dari mana? Diambilnya dari yang di sini. Yang return geometrik tadi. Nah, ini ya. Diambilnya dari yang di sini. Nah, ini saya jadikan persentase angka desimal lagi. Diambilnya yang di sini 0,0197. Masukkan ke sini. Berarti expected return-nya pasti sama untuk semua periode. Tinggal tulis sama, copy-copy aja ke bawah semuanya. Copy atau tarik atau langsung copy gitu ya. Sama. Kolom di sebelahnya kita hitung R dikurang expected return. Berarti data yang di kolom sini R dikurang dengan expected return-nya di sini, dapat segini. Kalau udah dapat 1, tinggal copy ke bawahnya. Tarik ke bawahnya. Nah, selesai satu kolom. Lalu data yang di kolom ini dipangkatkan dengan 2. Caranya sama dengan ini, pencet tanda topi, pangkat 2, tulis angka 2, ketik angka 2, dapat segini. Kalau sudah dapat 1 baris, kita copy lagi ke bawah. Nah, sudah ya. Lalu kita sum. Kita jumlahkan. Lalu resikonya adalah, nah, kita lihat dari rumus di sana, di slide, rumusnya adalah akar dari jumlah itu, jumlah dari E dikurang XR dipangkat 2, dibagi N dikurang 1, gitu ya, rumusnya ya. Di slide seperti itu kan? Nah, karena pangkat 2 nggak ada, kita jadikan di sini adalah akar pangkat 0,5. Oke, berarti sudah dapat angka ketemu di sini, maka ini akan menjadi resiko saham bulanan. Lalu kalau mencari resiko dalam setahun bagaimana? Kita ikutin lagi rumusnya, pindahkan ke sini. Rumusnya dalam setahun adalah sorot sama dengan resiko saham bulanan dikali 12 pangkat 0,5. Gitu. Dapat resikonya. Nah, kita lihat ya. Lalu kita dari risk dan return dan risk sudah kedua-duanya ya, untuk aritmatika sudah, lalu untuk return dan risiko untuk model geometris sudah. Lalu kita mau menghitung harga saham, gitu kan? Maksudnya kita mau mengira-ngira atau kita mau meramalkan harga saham. Nah, kita lihat di sini manakah yang lebih baik. Tujuannya kita mau lihat manakah yang lebih baik antara kita pakai return aritmatika atau pakai return geometrik gitu untuk dalam mengukur harga sahamnya atau dalam menghitung harga sahamnya. Jadi kita lihat rumusnya, cara menghitung harga saham sama dengan harga saham tahun dasar dikali 1 ditambah expected return. Gitu ya. Nah, kita lihat return aritmatika expected return-nya tadi ini ya, kita ambil di sini. Return aritmatika kita ambil yang di atas. Ini ya. 0,290 ini di sini kalau kita persenkan sama dengan 29%,00 gitu ya. Oke. Di slide agak berbeda sedikit ya angka-angkanya, mungkin di slide karena itu hitung manual saya rasa, jadi ada salah pencet, jadi atau salah entry pada saat mengetikannya. Nah, ini lalu expected return geometri yang mana? Berarti kita lihat lagi data yang ke atas. Geometri itu yang mana dia? Return geometri. Berarti expected return-nya ini ya. Expected return-nya adalah ini. 26,4 ya. Atau 0,2643 sekian-sekian. Jadi kalau kita ambil satu angka di belakang koma jadi 26. Kita taruh di sini. Ya, datanya udah ketemu, udah ada. Lalu kita hitung harga saham pada akhir tahun perkiraannya berapa sih kalau
pakai aritmatika seperti itu. Jadi harga saham sama dengan, masukin ke rumus nih, sama dengan harga saham pada tahun dasar. Berarti harga saham tahun dasar adalah 35,3 dikali 1 ditambah expected return dari aritmatika itu. Nah, ditambah 1 dikali 1 ditambah 29%. Lalu enter, dapatlah harga sahamnya, perkiraan harga sahamnya segini, 45,54. Lalu berdasarkan geometri juga sama. Berarti harga saham pada tahun dasar, ambil yang di sini 35,3 dikali buka kurung 1 ditambah return geometri. Return geometri. Ya, lalu kita enter, dapat 44,63. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini 44,63. Angka sebentar. Muncul ya. Tunggu ya. Nah, dia di sini 44,63. Ini ya. Di sini harga saham pada bulan Desember 44,63. Ini kenapa? Ini kebetulan dia sama, gitu ya. Kebetulan angkanya hasil perhitungannya sama. Biasanya nggak sama persis, ada beda-beda dikit. Nah, kalau kita lihat kesimpulannya, ya, dari hasil perhitungan tersebut terbukti bahwa geometri lebih mendekati dibanding dengan aritmatika. Jadi 44,63, di sini juga 44,63. Kalau aritmatika di sini adalah 45,54, di sini 44,63. Jadi yang lebih mendekati, yang lebih mirip angkanya adalah yang ini. Gitu. Jadi yang sering dipakai itu adalah return untuk menentukan harga saham. Untuk menghitung harga saham yang sering dipakai itu adalah yang metode metode geometri, karena dia lebih mendekati, hasil perhitungannya itu harus lebih mendekati. Kenapa dia lebih mendekati? Karena dia berdasarkan hasil-hasil yang tadi di atas, karena return-nya juga kita menghitung return-nya itu lebih sedikit. Kalau aritmatika itu return cenderungnya hasil perhitungan return-nya itu lebih tinggi. Jadi kalau lebih tinggi takutnya nanti khawatir ada gap yang besar, jadi makanya diambillah yang perhitungan return geometri. Jadi karena return geometri itu hasilnya lebih sedikit, itulah yang menjadi dasar kita untuk menghitung harga saham. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak ya, oke. Kalau tidak ada, sesi ini saya akhiri. Nanti filenya saya kirimkan. Saya stop record dulu ya.